Sobat Semayang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uwi Prestiawati. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan angkatan tahun 2020 di Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dengan corporate governance. Video ini dibuat guna sebagai pembelajaran dan untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Selamat menyaksikan. Di era globalisasi seperti saat ini, perkembangan di dunia bisnis semakin pesat, diikuti oleh persaingan yang semakin ketat di dunia perusahaan. Dalam meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya dengan kemampuan manajemen untuk mengelola sumber daya setiap perusahaan secara efektif dan efisien, atau bahkan dengan kata lain, bagaimana mengelola tata kelola perusahaan tersebut dengan baik. Corporate governance ini juga menjadi isu penting karena meningkatkan permintaan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sebuah perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari makalah tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan corporate governance ini yaitu berisi tentang apa yang membuat adanya keterkaitan good corporate governance ini dengan corporate social responsibility atau CSR dan membuat pelaksanaan good corporate governance. Apa sih keterkaitan good corporate governance dengan corporate social responsibility atau CSR? Jadi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan prinsip good corporate governance, di mana seharusnya perusahaan tidak hanya menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Terdapat 5 prinsip dalam KH1 2006. Yang pertama itu transparansi. Dalam transparansi ini yang dapat diartikan dengan keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan dalam pengungkapan informasi material dan relevan kegiatan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi ini perusahaan sehingga mengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan adalah kesesuaian atau patuh dalam pengelolaan perusahaan tersebut, prinsip korporasi yang sehat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima yaitu kemandirian. Dalam kemandirian ini suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep good corporate governance sebagai identitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Organisasi memang mesti bertindak sebagai good citizen yang merupakan tuntutan dari good business ethics. Manfaat pelaksanaan good corporate governance ini menurut Daniri Ahmad tahun 2005 yaitu memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai dan stakeholder lainnya dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan ke depannya. Yang kedua yaitu meningkatkan legitimasi perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban stakeholder lainnya. Yang ketiga yaitu adanya suatu pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi perusahaan secara legitimate. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan daya tarik kepada investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemakaian sumber daya perusahaan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini saling terkaitan dan saling mempengaruhi. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan bisnisnya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sedangkan corporate governance ini
dapat membantu memastikan bahwa perusahaan memiliki proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Kedua konsep ini dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dalam seluruh pemangku kepentingan tersebut. Ada beberapa saran yang dapat saya berikan. Yang pertama yaitu prioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, terapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan tersebut, pemegang saham contohnya, dan karyawan, pelanggan, serta masyarakat. Yang keempat yaitu terlibat dalam inisiatif dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang relevan dengan bisnis perusahaan tersebut, seperti program keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon. Kelima, yaitu pembentuk tim atau departemen yang khusus bertanggung jawab atas tanggung jawab sosial perusahaan dan corporate governance tersebut, serta memastikan bahwa anggota timnya kompetisi dan mengetahui apa yang diperlukan. Baiklah teman-teman semuanya, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan corporate governance. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.